kelas 7. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran sebagai lanjutan dari yang semalam. Kalau semalam kita membicarakan tentang hutan dan dampak daripada kerusakan hutan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran itu artinya adalah masuknya anorganik atau organisme ke dalam lingkungan dan dapat mengganggu keseimbangan atau kestabilan lingkungan tersebut, misalnya menimbulkan gangguan atau kerusakan begitu. Nah, pencemaran di dalam lingkungan itu kita bagi menjadi 4. Ingat ya anak Miss, bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua adalah pencemaran daripada tanah, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat pencemaran suara. Oke, kita akan bahas dulu bagian yang pertama, yaitu pencemaran air. Pencemaran air itu dapat diartikan dengan masuknya bahan pencemar atau dikenal dengan istilah polutan ke dalam lingkungan air tersebut dan menimbulkan kerusakan di dalam tatanan organisme air tersebut. Nah, faktor ataupun hal yang dapat menimbulkan pencemaran air itu dapat berupa limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah peternakan. Nah, apa dampaknya bagi kehidupan air? Nah, kita akan lihat satu persatu seperti di bawah ini. 1. Terganggunya biota air. Endapan koloid dan bahan yang terlarut dari buangan industri dan juga obat-obatan dapat mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam air, sehingga tumbuhan yang berada di dalam air itu terganggu dalam berfotosintesis. Dan juga logam berat seperti raksa, timbal, ardium ini yang berada di dalam air tersebut ini dapat masuk terserap ke dalam tubuh tumbuhan, dan dalam tubuhnya hal itu tidak terurai sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan zat tersebut di dalam tubuh tumbuhan. Sekarang yang kedua, menimbulkan terjadinya perubahan derajat keasaman dalam air. Akibat adanya polutan yang masuk ke dalam air tersebut, maka dapat mengakibatkan naiknya kadar asam atau pH air itu. Sebenarnya normalnya 7, tapi bisa menjadi lebih tinggi 7,5 atau juga menjadi lebih rendah dari normal 6,5. Jadi hal ini membuat terjadinya ketidakstabilan atau terganggunya daripada pH air tersebut. Ketika terjadi perubahan pH air, maka sudah jelas mengganggu daripada kehidupan organisme air tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang ketiga. Oke, yang ketiga, dapat menimbulkan perubahan warna. Artinya air itu warnanya tidak seperti semula gitulah. Kemudian menimbulkan perubahan rasa dan juga dapat menimbulkan
perubahan bau. Artinya adanya limbah itu menjadikan air tadi menjadi bau. Mungkin karena adanya pembuangan sampah dan sebagainya ke dalam air tersebut. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu eutrofikasi. Itu adalah akibat daripada limbah itu seperti limbahnya berupa pupuk dan juga kotoran hewan misalnya, itu dapat menimbulkan terjadinya peningkatan kadar nutrien dalam air, sehingga jika ada tumbuhan yang tumbuh di permukaan air, maka tumbuhan itu bisa menjadi banyak atau pertumbuhannya sangat pesat, sehingga ketika ada cahaya matahari tidak dapat lagi menembus ke dalam air tersebut, sehingga jika ada tumbuhan yang berada di dalam air bukan di permukaan, maka tumbuhan dalam air tadi tidak dapat berfotosintesis sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen. Akibatnya makhluk hidup yang berada di dalam air seperti ikan itu pasti akan kekurangan oksigen sehingga bisa membawa kematian. Yang terakhir, yang kelima, menimbulkan kerusakan ekosistem. Artinya, jika terjadi pencemaran ke dalam air, tentu saja tatanan ekosistem di dalam air tersebut akan terganggu sehingga membuat rusaknya siklus rantai makanan di dalam air tersebut. Nah, untuk itu, maka pencemaran air tersebut dapat ditanggulangi dengan beberapa cara atau beberapa langkah. Sebagai berikut, langkah yang pertama adalah limbah itu harus diolah dulu sebelum dia dialirkan ke dalam air. Langkah kedua adalah jangan membuang sampah ke dalam perairan. Langkah ketiga adalah jangan membuang zat sisa pestisida ke dalam air. Apa itu zat sisa pestisida? Pestisida itu adalah zat yang dipakai untuk memberantas daripada hama atau penyakit tanaman misalnya. Jadi kalau ada zat sisa dibuang ke dalam air, maka dapat merusak tatanan air tadi. Langkah keempat yaitu teraturlah membersihkan air tersebut, misalnya dengan mengeluarkan sampah yang sudah berada dalam air. Nah, kemudian langkah yang kelima, gunakanlah atau pakailah deterjen yang sifatnya mudah terurai atau mudah terlarut di dalam air sehingga tidak menimbulkan pengendapan. Oke, itulah materi kita hari ini di dalam pencemaran air tersebut. Oke, anaknya Miss, materi kita hari ini cukup sekian dulu. Kemudian Miss mengasih Anda tugas. Yang pertama adalah mencatat apa yang diberikan hari ini. Kemudian yang kedua, Miss akan memberikan kalian beberapa soal yang sudah Miss sediakan di bawah ini. Tolong catat dan kerjakan soalnya, lalu kirim hasil kerja kamu ke WA Miss. Oke? Selamat pagi, selamat beraktivitas.